Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa merasakannya pada hari ini Bapa. Pada hari ini Bapa, sekarang kami mendengarkan sebagai nulis firman Bapa. Kiranya Tuhan lah yang menyertai kami dan memberikan kepada kami hikmah daripada Engkau ya Tuhan. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat Tuhan. Menganggap sekalian Bapa supaya kita bertambah kasih karunia yang Bapa berikan kepada kami. Hanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau bertanya kepada saudara-saudara sekalian, apakah definisi dari kekayaan itu? Apakah definisi dari kaya itu? Apakah punya harta yang begitu banyak? Apakah seorang orang kaya itu yang memiliki harta yang begitu banyak, kan? Kalau seperti itu ukurannya, berarti kita mengetahui dalam perumpamaan Yesus ini benar-benar kaya. Dan kenapa Yesus menyebut orang kaya ini orang kaya yang bodoh? Dan kenapa juga bahwa orang kaya ini tidak kaya di hadapan Allah? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini merupakan jawaban Yesus atas permintaan seseorang agar Yesus membela dia mengenai harta warisan. Yesus menolak permintaan itu karena mengingatkan bahwa keterikatan bahwa kekayaan itu adalah suatu hal yang berbahaya apabila salah kita menempatkannya. Alasan Yesus menyebutkan orang kaya tersebut terdapat dalam dua alasan di dalam ayat ini. Yang pertama, karena dia mengira kekayaan itu adalah segala-galanya di dalam kehidupannya. Dia mengira bahwa
apabila dia sudah memiliki harta kekayaan, bahwa itu adalah segala-galanya buat kehidupannya. Bahwa hidupnya terjamin oleh kekayaan tersebut. Apakah kita termasuk di dalam kategori tersebut? Jika termasuk, berarti kita disebut orang yang bodoh. Orang yang kaya yang bodoh juga. Yang hanya berpikiran bahwa harta yang kau miliki dapat menyelamatkan akan kehidupanmu. Yang kedua, karena di hadapan Allah, orang yang kaya itu adalah miskin. Yang artinya di situ, ketika seseorang hanya memikirkan kekayaan itu, ketika seseorang memikirkan bahwa kekayaan itu adalah jalan satu-satunya, ketika seseorang beranggapan bahwa harta yang dimilikinya itu adalah bisa membawa dia ke jalan yang benar, bisa membawa dia ke kehidupan yang kekal. Tetapi Yesus berkata, karena di hadapan Allah, orang yang kaya seperti itu adalah orang yang miskin, saudara-saudara. Dengan begitu, kita harus merefleksikannya dalam hidup kita dan memikirkan apakah kita termasuk dalam kategori seperti itu, saudara. Bahkan ketika kita menolong orang lain, banyak orang yang dibebani dengan seperti imbalan, seperti uang. Apabila dia dikasih uang, maka dia akan membantu saudara-saudaranya. Apakah kita termasuk dalam hal itu? Ketika tidak ada uang itu, bahkan kita sering tidak ikhlas, sering tidak dalam keinginan hati kita untuk membantu mereka. Sangat sedih apabila hal itu kita pikirkan. Di mana hati nurani kita sebagai manusia? Ketika kita hanya membutuhkan uang untuk membantu beliau, di mana hati nurani kita, saudara? Kita dapat di sini dikategorikan sebagai orang yang bodoh. Maka, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan saya sering melihat, memperhatikan ketika saya pergi ke gereja, saya sering melihat orang yang memamerkan harta yang dimilikinya. Sering saya bertanya dalam hati saya, apakah maksud dan tujuan beliau untuk ke gereja? Apakah beliau pergi ke gereja untuk memamerkan harta yang dimilikinya? Sungguh sedih, saudara. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan di dalam ayat 13-15, yaitu berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, saudara. Di sini kita diajarkan untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap ketamakan duniawi. Jangan kita beranggapan bahwa kita sudah memiliki harta kekayaan itu, hidup kita senang, hidup kita bahagia. Tidak, saudara. Yang dapat kita ketahui di situ, hendaklah kita mengawasi diri kita dan menjaga hati kita dengan baik, supaya sikap tamak dalam hidup kita tidak merasuki hidup kita, di mana kita harus saling berjuang dan berhati-hati terhadap kekayaan
dan kerakusan duniawi. Hal ini bukan berarti bahwa kekayaan itu tidak penting, saudara. Bahwa harta itu, bahwa apa yang kita miliki tidak penting, saudara. Tetapi itu sangat penting memang, saudara. Tetapi apabila kita salah menempatkan, salah mempergunakan, jangan harap, saudara, itu akan menyesatkan hidup kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Namun, sikap hati yang mencintai kekayaan lebih dari mengasihi Allah sendiri adalah hal yang ditentang oleh Allah sendiri. Maka saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rendahkanlah hatimu, karena apa yang kita miliki saat ini hanya titipan sementara. Hanya titipan sementara yang diberikan Allah kepada hidup kita. Ketika Tuhan mencabutnya itu, siapa lagi yang memilikinya? Seperti yang dikatakan di dalam ayat 21 itu, ketika Tuhan mencabut semuanya itu, siapa yang akan memilikinya? Maka saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kekayaan yang diminta Tuhan bukanlah kekayaan yang berupa jasmani, bukanlah kekayaan secara material, tetapi Tuhan menginginkan supaya kita kaya dalam hati kita, kaya dalam roh hati nurani kita. Ketika kita memiliki harta kita, ada baiknya kita membantu sesama kita dengan tulus, dan ada baiknya kita harus memberikan sebagian harta kita kepada orang yang sangat membutuhkan, supaya Tuhan memberkati kita. Bahkan ketika kita mengasihinya kepada orang yang sangat membutuhkan, Tuhan akan memberikan harta yang paling berlimpah kepada saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini kita diajak untuk memikirkan di dalam kehidupan kita, apakah kita termasuk di dalam kategori orang yang kaya itu, orang yang kaya yang bodoh itu, supaya kita memikirkannya dan bisa mengubahnya di dalam hidup kita. Jika Tuhan berkehendak, mau semuanya akan terjadi. Makanya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memiliki harta duniawi, ada baiknya kita bersyukur dan tidak meninggikan hati kita dan tidak menyombongkan hidup kita. Kita harus sadar bahwa semuanya itu adalah titipan Tuhan sementara buat kita, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus itu, kita harus mengetahui bagaimana kaya yang sesungguhnya itu di hadapan Allah. Kaya yang di hadapan Allah itu adalah ia merasa cukup. Ia merasa cukup karena anugerah. Karena anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Karena ia sanggup. Karena Allah sanggup memberi kepada kita. Memberi kepada kita. Walaupun hartanya banyak, tetapi itu tanda. Walaupun hartanya banyak, itu tandanya miskin di hadapan Allah. Ketika hatinya tidak memberikan, tidak dipenuhi oleh roh Allah. Ketika hati seseorang dipenuhi oleh roh Allah, dia akan sadar bahwa kekayaannya itu adalah titipan dari Allah, pemberian dari Allah. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan kita ini,
ada baiknya kita memikirkan dan merefleksikannya di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak termasuk seperti orang kaya yang bodoh yang diungkapkan dalam ayat ini. Supaya kita selalu meminta pertolongan Tuhan dan meminta bimbingan Tuhan ketika kita menjalani kehidupan ini, supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak disesatkan oleh harta duniawi, saudara-saudara. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan menyadari semuanya itu, bahwa semuanya itu adalah berasal dari Allah. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas firman yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman itu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami tidak sesat ya Bapa di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang di surga ya Bapa, banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menghapuskannya hanya di dalam nama-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin.